Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 224B11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis brand awareness, yaitu kesadaran merek dari produk handphone Xiaomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mawar Cynthia dengan nomor NIM 22190161. Dan saya Holipatul Munawwaroh dengan NIM 221900163. Saya Nurul Safitri dengan NIM 221900169. Oke, baik. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Holifatul Munawwaroh. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, yang pertama itu latar belakang masalah. Perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna smartphone yang terus meningkat. Menurut data eMarketer Indonesia, kini telah menduduki peringkat kelima sebagai pengguna smartphone terbanyak di dunia. Meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap smartphone menarik minat perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun perusahaan-perusahaan asing untuk berlomba-lomba memenuhi permintaan konsumen. Salah satunya yaitu smartphone Xiaomi. Merek Xiaomi sudah mulai dikenal masyarakat Tiongkok sejak tahun 2011, mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2013, dan mulai meledak di pasaran pada tahun 2014 dengan produk unggulan yaitu smartphone Xiaomi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi? Yang kedua, apakah fitur berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi? Yang ketiga, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi? Dan yang terakhir, apakah citra merek, fitur, dan persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi? Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Untuk mengetahui citra merek dari smartphone Xiaomi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fitur dari smartphone Xiaomi terhadap keputusan pembelian. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi harga dari smartphone Xiaomi terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh citra merek, fitur, dan persepsi harga dari smartphone Xiaomi terhadap keputusan pembelian. Manfaat penelitian ini, yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan pedoman atau pendamping untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menyusun pedoman atau pendamping untuk penelitian selanjutnya. Kedua, manfaat praktisa. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang citra merek, fitur, persepsi harga, dan keputusan pembelian, agar dapat mendalami ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi tambahan dan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih memahami sejauh mana peranan citra merek, fitur, serta persepsi harga terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi, serta dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama itu metode observasi, dan yang kedua itu ada studi pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurul Safitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada pengertian citra merek. Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Bukan hanya sekedar simbol yang membedakan produk perusahaan tertentu dengan kompetitornya. Menurut Kotler, merek bahkan dapat mencerminkan 6 makna, yaitu atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan juga pemakai. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Brand equity merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan suatu merek di pasar. Menurut Kotler dan Keller, brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada suatu produk maupun jasa.
Elemen pertama dalam brand equity adalah brand awareness ataupun kesadaran merek. Brand awareness atau kesadaran merek adalah salah satu elemen dalam brand equity. Kesadaran merek merupakan tahap awal dalam brand equity karena menunjukkan kesanggupan calon pembeli untuk dapat mengenali maupun mengingat kembali suatu merek yang memiliki peranan penting dalam brand equity. Elemen kedua yang berpengaruh dalam brand equity adalah brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul pada ingatan konsumen tentang suatu produk dan mencerminkan suatu pencitraan suatu merek tentang kesan tertentu. Asosiasi merek juga dapat mempengaruhi seseorang konsumen dalam melakukan pembelian melalui sense of fit antara merek dan produk baru untuk membangkitkan alasan membeli. Elemen ketiga dari brand equity yaitu perceived quality ataupun persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah kesan konsumen terhadap manfaat, kualitas, serta harga dari suatu produk maupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Konsumen memiliki persepsi sendiri tentang suatu produk sehingga tidak dapat ditentukan dengan cara objektif. Elemen brand equity yang terakhir adalah brand loyalty ataupun loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan kesetiaan seorang konsumen terhadap suatu merek dibandingkan merek lain yang ada di pasar. Konsumen yang memiliki loyalitas pasti akan setia terhadap merek tersebut, walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif dari merek pesaing yang memiliki keunggulan yang lebih. Brand awareness ataupun kesadaran merek. Brand awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran. Adanya brand awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul. Brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Brand awareness menunjukkan pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand. Dilanjutkan oleh Mawar Cynthia. Silahkan. Oke, untuk yang selanjutnya ada profil perusahaan. Xiaomi ini adalah perusahaan elektronik swasta milik pribadi dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing, China, yang berdedikasi untuk menciptakan pengalaman penggunaan dari segala spek. Xiaomi didirikan pada tahun 2010. Xiaomi merupakan distributor telepon cerdas terbesar ketiga di dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen. Selanjutnya ada produk-produk dari Xiaomi. Di sini Xiaomi mengeluarkan 12 produk. Yang pertama ada handphone atau telepon cerdas. Yang kedua ada Mi Pad. Mi Pad ini adalah tablet pertama yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Oke, untuk yang ketiga ada MIUI. Adalah firmware untuk telepon cerdas. Jadi suatu aplikasi untuk handphone keluaran dari Xiaomi. Untuk yang keempat ada Mi Wi-Fi atau layanan internet portable yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Yang kelima ada Mi TV, yaitu televisi cerdas pertama yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Yang keenam ada Mi Box atau decoder cerdas untuk televisi. Jadi yang bisa menyediakan banyak film atau aplikasi-aplikasi lainnya untuk televisi. Yang ketujuh ada Mi Cult. Mi Cult itu adalah layanan penyimpanan dari Xiaomi. Dan yang ke-8 ada Mi Talk. Mi Talk adalah aplikasi pengiriman pesan instan yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Yang ke-9 ada Mi Power Bank atau pengisian baterai eksternal yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Yang ke-10 ada Mi Band. Mi Band ini adalah jam tangan pintar yang dilengkapi banyak fitur. Yang pertama ada bisa mendeteksi detak jantung, yang kedua denyut nadi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, untuk produk yang ke-11 ada Mi Air Purifier, yaitu pembersih udara atau seperti AC yang dikeluarkan oleh produk Xiaomi. Dan yang terakhir ada Yi Action Camera.
atau kamera pertama yang dikeluarkan oleh Xiaomi dengan spek yang cukup tinggi. Berikut terlampir gambar produk. Oke, untuk yang selanjutnya pembahasannya adalah profil responden. Di sini kami berhasil mengumpulkan beberapa hasil responden dari kuesioner kami terhadap produk Xiaomi. Yang pertama berdasarkan dari jenis kelamin. Dari jenis kelamin, produk Xiaomi ini didominasikan oleh wanita dengan jumlah persentase 79,1%. Menurut hasil dari kuesioner kami di sini berhasil mengumpulkan 43 responden. Dan untuk berdasarkan usia, di sini ada beberapa kelompok usia, mulai dari 15 sampai 20 tahun, 21 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, atau di atas 30 tahun. Untuk produk Xiaomi ini berdasarkan usia didominasikan oleh usia 21 sampai 25 tahun, yaitu dengan jumlah presentasi 69,8%. Oke, untuk yang ketiga berdasarkan pekerjaan. Di sini kami memiliki 4 kelompok pekerjaan. Yang pertama ada pelajar atau mahasiswa, yang kedua ada karyawan swasta, ketiga wirausaha, dan keempat lain-lain. Dari segi berdasarkan pekerjaan, produk Xiaomi ini didominasikan oleh kelompok karyawan swasta dengan jumlah presentasi 62,8% menurut hasil dari kuesioner kami. Sedangkan menurut pendapatan, di sini kami memiliki 4 kelompok pendapatan, yaitu yang pertama di bawah 2 juta, yang kedua 2 juta sampai 4 juta, yang ketiga 4 juta sampai 6 juta, dan yang terakhir di atas 6 juta. Untuk produk Xiaomi ini didominasikan oleh kelompok pendapatan yaitu 2 juta sampai 4 juta dengan jumlah presentasi 42,9% menurut dari hasil kuesioner kami. Oke, untuk yang selanjutnya berdasarkan pengguna. Di sini dari hasil kuesioner kami berhasil mengumpulkan 43 responden. Dari 43 responden ini yang menggunakan produk Xiaomi ini sebesar 55,8%. Untuk selanjutnya berdasarkan kualitas produk. Menurut responden, kualitas produk Xiaomi ini terbilang dalam kategori bagus dengan jumlah presentasi 62,8%. Oke, untuk yang selanjutnya berdasarkan kesesuaian harga dengan kualitas. Jadi apakah harga produk Xiaomi ini sesuai tidak dengan kualitas yang disediakan oleh produk Xiaomi? Oke, jawabannya menurut dari hasil kuesioner kami, itu ya. Jadi menurut dari responden kami, bahwa harga itu sesuai dengan kualitas dari produk Xiaomi, yaitu dengan jumlah presentasi 81,4% menurut dari hasil kuesioner kami. Oke, untuk yang selanjutnya berdasarkan minat konsumen terhadap fitur. Apakah konsumen ini minat terhadap fitur yang disediakan oleh Xiaomi? Menurut dari hasil kuesioner kami berhasil mengumpulkan data dengan presentasi 81,4%, yaitu dengan jawaban ya, bahwa konsumen minat terhadap fitur dari produk Xiaomi. Oke, untuk yang selanjutnya, berdasarkan citra merek. Berdasarkan citra merek dari produk Xiaomi, di sini kami mengumpulkan data dari responden, yaitu
sebesar 72,1% dengan jawaban iya. Sedangkan berdasarkan nilai produk, di sini kami mengumpulkan jawaban dari responden dengan jumlah presentasi tertinggi, yaitu 48,8% dengan nilai produk Xiaomi, yaitu dalam kategori baik menurut dari hasil kuesioner kami. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Khalifatul Munawwarah. Oke, kesimpulannya, terdapat pengaruh positif citra merek terhadap keputusan pembelian dapat dibuktikan dengan adanya responden sebesar 31 orang dari 43 orang atau sebanyak 72,1% atau lebih memilih citra merek terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, terdapat pengaruh positif fitur terhadap keputusan pembelian. Dapat dibuktikan dengan uji responden konsumen sebanyak 35 orang dari 43 responden atau 81,4% memilih fitur yang baik terhadap minat keputusan pembelian. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Dapat dibuktikan dengan adanya 43 responden dan 81,4% lebih menentukan bahwa persepsi harga berpengaruh terhadap minat keputusan pembelian. Dan yang terakhir itu citra merek, fitur, dan persepsi harga secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat dibuktikan dari para responden yang memberikan responnya dalam kuesioner pertanyaan yang telah kami berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Sapitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yaitu kemudian ada saran. Sebagai smartphone dengan merek baru yang sedang dikenal masyarakat, perusahaan smartphone Xiaomi disarankan untuk meningkatkan citra merek yang positif di mata konsumen. Dengan cara perusahaan senantiasa selalu menjunjung tinggi merek yang sudah ada dan tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkannya tersebut, sehingga keputusan pembelian masyarakat terhadap smartphone Xiaomi semakin tinggi. Perusahaan smartphone Xiaomi disarankan untuk selalu berinovasi dalam menciptakan fitur dan desain produk agar mampu bersaing dengan merek-merek smartphone lainnya. Sehingga adanya fitur dan desain yang selalu baru akan selalu dinantikan masyarakat dan akan menciptakan terjadinya pembelian. Perusahaan smartphone Xiaomi disarankan untuk menetapkan harga sesuai dengan fitur dan fasilitas yang ada di smartphone Xiaomi, sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti citra merek, fitur, dan persepsi harga, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.